Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali pemirsa di Suara Raya, Suara untuk Perubahan, dan saya Andrew Julian. Kali ini kita akan membahas mengenai Badan Pusat Statistik mencatatkan angka yang benar-benar luar biasa, yaitu pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 ini turun dari 9,3% menjadi 8,7%. Namun demikian, lulusan dari jenjang SMK ini masih menjadi penyumbang tertinggi untuk tingkat pengangguran yang ada di Jawa Timur dan juga kota Surabaya. Kalau kita berbicara mengenai kota Surabaya sendiri sebesar 4,88% atau sebanyak 1,17 juta, ini sebenarnya menjadi satu angka yang luar biasa juga gitu ya, 1,17 juta. Apa yang sebenarnya terjadi, mengapa masih ada ketimpangan angka kelulusan dengan angka penyedia lapangan pekerjaan yang ada di kota Surabaya dan juga sekitarnya. Dan senang sekali hari ini saya akan membahasnya bersama narasumber kita semuanya dari Ketua Komisi D DPRD Surabaya, ada Dr. Akmal Rawita Kadir. Halo Ya. Dok, apa kabar? Halo Mas Andre, alhamdulillah. Sehat? Sehat ya. Sehat. Semoga Harus kita sehat selalu ya, walaupun sakit harus sehat. Walaupun sakit di pikiran mungkin ya Dok ya. Karena kita melihat angka yang memang banyak yang bilang kalau angka pengangguran dari teman-teman SMK, lulusan SMK ya. ini sudah menurun, tapi kok masih tercatat ada gitu, yang lumayan kalau bisa dibilang lumayan tinggi. Gitu. Apakah di 2024 ini masih belum ada perubahan data atau pemutahiran data atau gimana? Nah, yang memang saya ingin pertanyakan juga, mengapa jumlah pengangguran untuk lulusan SMK ini masih betul-betul tinggi, Dok? Sebenarnya SMK dan SMA kalau kita lihat dalam dunia belajar mengajar juga hampir sama, dia mendapatkan pendidikan. Tapi sebenarnya SMK kan lebih fokus, menjuruskan fokus. Tapi kenapa penganggurannya lebih tinggi dari SMK? Ya harusnya enggak gitu ya. Harusnya kalau dia misalnya misalnya di pelayaran gitu, dia langsung terjun aja pelayaran kapal-kapal banyak kan itu. Nah jadi gini, jadi mungkin data ini mungkin ya harus kita pilah-pilah lagi. Jadi memang penurunan yang ada di Jawa Timur, tingkat pengangguran terbukanya ini katanya itu penyumbang terbesar, walaupun menurun tapi penyumbang terbesar ada di SMK dibanding dan SMA. Nah ini jadi pertanyaan juga buat kami yang di kota Surabaya. Jadi kemarin akhirnya kami memanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Jadi untuk memilah kembali apakah benar di kota Surabaya ini SMK-nya tinggi, karena data ini masih dalam kawasan Jawa Timur. Nah, karena kita melihat angka pengangguran kita di Surabaya ini turun. Kalau tidak salah angka terakhir Agustus 2024 itu 4,91. Khusus Surabaya ya. Angka penganggurannya. Nah, tapi belum tahu. Yang tadi dibilang itu yang 1,7 juta itu apakah dia SMK atau keseluruhan dan sebagainya. Nah kami kemarin ingin memilah SMK mana saja. Misalnya itu SMK penyumbang tertinggi. Nah itu dipilah lagi SMK jurusan apa yang dapat SMK mana, SMK jurusan apa. Cuman memang Mas Andrew masalahnya kalau kita lihat SMK, SMA, karena kan yang langsung bekerja itu kan SMK. Kalau SMA langsung. Dia enggak terdetek karena dia ada kuliah dulu, betul, ya kan? Betul. Nah, baru kuliah 5 tahun lagi, 4 tahun lagi baru bekerja. Nah, jadi itu yang bedakan antara SMA dan SMK. Sehingga karena kita tidak bisa mengintervensi secara langsung, akhirnya kita sifatnya kota ini bisanya berkoordinasi secara aktif kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi agar supaya kota Surabaya ini SMK-nya ini lulus kerja langsung. Betul. Kalau dari Dr. Ahmad tadi berbicara, kita lihat juga dari beberapa jurusan. Ada beberapa jurusan yang memang bisa langsung bekerja, ada tidak. Apakah mungkin nanti dari DPRD Kota Surabaya juga bisa menyarankan lagi kepada SMK untuk bisa mempersingkat lagi, memperketat lagi untuk penjurusan-penjurusan mana yang memang penjurusan sekiranya untuk lulusannya susah untuk bekerja. Betul, ya itu kan link, namanya itu link and match. Ketika dia lulus itu ada link, ada match. Jadi match-nya itu perusahaan-perusahaan, instansi-instansi mana yang
sudah yang bisa merekrut di situ. Nah, di situ juga ada proses magang. Magangnya ya kalau lulusan elektro, magangnya ya bidangnya elektro. Tapi kan sekarang enggak, magangnya elektro dia di kantor. Catat-catat gitu-gitu kan miss itu namanya. Yang tidak sesuai dengan penjurusan. Miss and apa itu? Tidak match. Miss and don't match. Tapi gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai lapangan pekerjaan, mungkin kita bisa berbicara banyak sekali lapangan pekerjaan. Iya. Yang ada di Surabaya dan juga sekitarnya. Banyak, Mas. Ya, mungkin yang dokter tadi bilang adalah tidak adanya kesesuaian itu tadi. Kalau saya katakan tidak ada keseriusan. Jadi dibiarkan gitu. Jadi sekolah-sekolahnya tidak serius, pemerintahnya tidak serius, akibatnya membiarkan SMK ini bertaburan gitu. Jadi mereka kan butuh diarahkan tuh. Betul. Jadi mereka magangnya benar, nanti dapat reward dari perusahaan, perusahaannya langsung langsung bekerja di sini kalau bagus misalnya magangnya. Dan itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Betul. Jadi kalau di kota pemerintah perindustrian dan tenaga kerja itu yang membidangi itu harus menyediakan lahan-lahan itu. Mana nih perusahaan yang butuh, SMK mana yang ini. Karena SMK ini kan memang sudah jurusan dan saya yakin perusahaan-perusahaan itu juga kita kan ada peraturan tuh ya, jadi yang ada di kota Surabaya minimal harus mempekerjakan berapa persen dari lulusan yang ada KTP-nya Surabaya. Betul. Itu memang sudah, walaupun belum ada peraturannya, tapi ini jadi semacam apa ya, SOP lah kalau di kota Surabaya gitu. Apakah itu salah satu dari kebijakan pemerintah kota Surabaya? Betul. Untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran dari teman-teman kita yang lulusan SMK. Khususnya di SMK. SMK. Mungkin ada beberapa cara lain, Dok. Apa ada ketentuan lain yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya selain mempekerjakan bagi mereka lulusan SMK yang mempunyai KTP Surabaya? Iya, jadi cara lainnya itu tadi jemput bola, Mas. Jadi harus aktif. Kita kan tidak bisa toh mengutak-atik kurikulum karena itu wewenangnya Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini gini, jadi dia memilah-milah perusahaan-perusahaan, instansi-instansi, spek apa yang dibutuhkan. Kemudian spek ini yang dibutuhkan, soft skill-nya apa, keterampilannya apa dan sebagainya, itu dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah dari itu mereka harus introspeksi SMK ini, oh ternyata kurikulum saya ini, ternyata saya ini, akhirnya kemudian ternyata magang saya keliru nih, terus magang saya tidak ketat, magang hanya sekedar untuk supaya supaya bisa ujian itu juga nggak benar. Jadi disitulah yang harusnya, karena terus terang memang untuk SMK dan SMA ini Andro kita tidak bisa mengintervensi secara langsung karena kota tidak punya wewenang di sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan atas itu kita enggak. Baik, itu tadi ada beberapa masukan ya yang harus kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Berarti setiap kebijakan selalu ada kendala-kendala. Nanti kita akan bahas ya, Dok, setelah yang satu ini masih di Suara Rakyat.
Masih di Suara Raya, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Dr. Akmal. Ya. Tadi apa yang harus dilakukan kebijakan-kebijakan, Dr. Akmal sudah menjelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Berarti satu kebijakan selalu ada kendala-kendala mungkin. Kendala yang itu utama dalam program-program yang sudah dikeluarkan untuk bisa mengentas dari serapan lapangan-lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita, adik-adik kita lulusan dari SMK. Apa dok? Yang kalau di kota Surabaya utama, kendala utama yaitu tadi kita tidak bisa intervensi secara langsung. Jadi kita tidak bisa intervensi secara langsung karena SMK ini ranahnya kurikulumnya, terus teknisnya, pendaftarannya serta penataan SMK-nya itu semuanya ada di provinsi. Itu satu. Jadi kita hanya bisa berkolaborasi dan berkoordinasi. Nah, kemudian kendala berikutnya lagi kita terbatas ya. Jadi kita masih belum punya pemetaan ini sekolah kejuruan A, nanti link match-nya itu di perusahaan mana. Nah ini sekarang lagi kita suruh buat tuh Dinas Tenaga Kerja. Tapi memang dikhususkan untuk KTP Surabaya. Hanya KTP Surabaya. Karena kan kita di kota Surabaya. Karena nanti datanya itu Andre, datanya itu kan nanti di PPS pengangguran di kota Surabaya. Betul. Karena angka kemiskinan kita turun loh. Kalau angka kemiskinan kita turun, indeks pembangunan kita itu naik ya. Nah, kemudian pasti penganggurannya pasti turun. Nah, tidak mungkin pengangguran naik. Walaupun tidak selalu linear ya. Betul. Karena tidak selamanya orang nganggur itu miskin. Betul. Tidak selamanya teman-teman adik-adik kita yang lulusan SMK itu tidak bekerja berarti nganggur, tidak. Tidak. Jadi dia kadang-kadang dia memang pinter IT gitu ya, jurusan IT. Betul. Ternyata dia pinter belajar falas. Akhirnya di data dia nganggur di rumah, padahal di rumah dia betul-betul menghasilkan falas di rumahnya, dia online terus dan sebagainya. Jadi itu salah satu contoh. Tapi memang kendala-kendala ini harus kita evaluasi. Jadi dengan belum adanya link and dan match pemetaan perusahaan-perusahaan yang bisa disinkronkan dengan jumlah SMK yang ada di kota Surabaya, itu membuat adik-adik kita ini akhirnya mau terjun dan juga tidak ada perhatian dari sekolah ya. Betul. Tentu dilepas saja adik-adik ini akan terjunnya mereka langsung kebingungan gitu. Sebenarnya kan orang yang baru lahir itu kan harusnya diarahkan gitu, betul, dibimbing juga. Betul. Tapi kalau kita melihat dari adik-adik kita lulusan SMK, kalau saya melihat mereka sudah belajar dari magang. Ya. Adanya magang di satu perusahaan. Berarti kan perusahaan juga sudah mengetahui. Ya, betul. Jurusan ini, jurusan-jurusan tertentu dan juga sudah berlatih di satu perusahaan. Tapi kenapa menjadi fokus utama? Banyak juga pengangguran dari teman-teman kita, adik-adik kita dari SMK itu. Itu saya menilai magangnya enggak benar. Gitu kan. Itu bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi magang hanya magang. Jurusan perhotelan magangnya di kantor. Iya. Jadi enggak bisa ganti ganti spray dan sebagainya misalnya ya. Betul sekali. Nah, ini itu juga tugas semua sih, tidak hanya Dinas Pendidikan SMK provinsinya, tapi juga koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Surabaya juga harus, itu berlaku juga di kabupaten lain. Jadi proses magang ini harus ketat. Betul. Harus ketat dan harus ada apa istilahnya kalau bonus itu ya, hadiah. Reward ya.
ketika reward ini dilaksanakan, misalnya kalau nilainya paling tinggi nih, magangnya sudah linear ya, nilainya tinggi, oh nanti bisa langsung dikerjakan di posisi ini gitu. Betul, ya. Betul. Gitu. Kalau nilainya rendah posisinya ini gitu. Akhirnya dia jadi semangat. Jadi kalau rewardnya berupa honor mungkin enggak ya, kelihatan itu akan memberatkan perusahaan juga. Jadi langkah-langkah seperti ini, magang-magang yang benar, ada reward, kemudian sudah ada perjanjian sebelumnya dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah, itu merupakan hal yang baik menurut saya untuk mengurangi angka pengangguran yang katanya SMK itu menyumbang paling tinggi. Paling tinggi, betul. Berarti apakah dengan cara memperhatikan lagi dari cara magang, itu satu PR yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jangan sampai sekolah-sekolah SMK ini magangnya cuma syarat saja. Jadi kan memang kan magang jadi syarat untuk ujian gitu kan, syarat untuk lulus, syarat untuk wisuda, syarat untuk yudisium. Akhirnya magangnya ya salah-salah aja, yang penting dekat rumah, yang penting ini. Nah ini yang, jadi itu diketati syarat-syarat magang. Berarti sekarang mulai menjaring beberapa SMK memang harus betul-betul merata ya Dok ya. Tidak ada ketimpangan karena semua SMK maupun SMK negeri dan swasta itu semua kualitasnya sama. Dan juga memperhatikan dari magang tersebut. Nah setelah magang tersebut dari perusahaan-perusahaan mungkin merasa yakin juga. Iya, jadi kan perusahaan terbantu toh. Nggak harus menyeleksi. Seleksi itu kan juga butuh dana kan. Dia ini. Jadi kalau dia sudah punya data, ya sudah lulus tinggal keluar. Perusahaan juga punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, tapi memang ini harus difasilitasi Mas Andre. Jadi yang bisa memfasilitasi itu hanya pemerintah. Pemerintah ya. Dia juga ada keseimbangan antara perusahaan dan ini ya. Perusahaan dengan dengan pemerintah, jadi dan dengan sekolah-sekolah SMK ya. Baik, berarti kalau saya mengingat lagi pembicaraan tadi ya Dok ya. Dokter mengatakan belum tentu yang lulusan SMK itu menganggur, mungkin dia punya bisnis tersendiri. Betul, banyak karena itu. Saya yakin teman-teman kita, adik-adik kita yang sudah lulusan SMK, dia mempunyai banyak sekali keahlian. Dia kan bisa berwirausaha sendiri. Memang belum tercatat sebagai orang yang bekerja atau di ketenaga kerjaan mungkin. Tapi dia mempunyai keahlian-keahlian tersendiri. Betul. Nah ini bagus, menarik ini. Jadi di si sekolah itu, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA, SMK maupun kuliah itu ada yang kita sebut tracer study. Jadi tracer study ini khususnya yang SMA sampai kuliah itu dia punya data. Anak ini kerja di mana, anak ini sudah bekerja atau belum. Itu kita sebut tracer study. Semakin baik tracer study-nya, akreditasinya dia semakin tinggi. Juga, ya? Nah, jadi ini harus ditekankan ke sekolah-sekolah SMK. Jadi itu yang nanti dijadikan data, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengevaluasi kenapa kok tracer study bekerjanya kok dia tidak terserap gitu. Terus kenapa kok ketika dia misalnya jurusan perhotelan, tapi kenapa kok dia malah tidak di perhotelan. Dia aktif jadi di rumah apa istilahnya yang sekarang lagi tren itu dengan media sosial dapat dana. Betul, itu ya apa namanya itu Andrew? Dari ini ya dia menjadi kayak apa ya, kalau saya menyebutkan takut menyebutkan aplikasinya gitu kan. Jadi sekarang itu banyak pokoknya dia ketika dia aktif di sosial media dia mendapatkan masukan dana kan. Betul. Dan itu lumayan dan semakin aktif semakin besar. Nah itu yang disebut pengangguran? Ya itu ini mungkin perlu evaluasi lagi. Jadi itu yang kita minta oleh pemerintah kota, melalui dinas ketenagakerjaan supaya memetakan itu, memetakan bekerja sama dengan provinsi tentunya, karena kan SMK ini di bawahnya kewenangan provinsi itu. Ngomongin soal pengangguran dari lulusan SMK, apakah ini nantinya juga akan menjadi bola liar juga? Kebetulan sekarang lagi musimnya untuk pemilihan kepala daerah. Nanti kita akan bahas ya Dok ya. Sesaat lagi masih di Suara Rakyat.
Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan kembali lagi bersama Dr. Akma. Tadi saya sudah, bukan keceplosan, saya sudah menyebut. Apakah ini juga menjadi ini ya, Dok, isu akan adanya pemilihan kepala daerah dan membahas semua dikeluarkan semua pengangguran terhadap teman-teman kita yang lulusan SMK atau gimana? Ya kalau itu sih kalau musim pemilu kada ini ya pasti ya itu ya. Isu-isu ini diangkat ya. Tapi sebenarnya kita lihat outputnya saja. Outputnya ini yang apa? Data statistik BPS ini juga harus apa? Pemetanya harus jelas. Ya. Kalau tentang pemilu kada ya itu memang ya di mana gitu ya. Jadi saling mengklaim ini punya saya programnya baik, punya saya programnya baik. Betul. Tapi yang harus dilihat kan luarannya ya, outputnya, hasilnya, indikatornya itu. Jadi kalau misalnya memang dari BPS itu mengatakan penyumbang tertinggi adalah SMK, berarti memang ada sesuatu di situ. Ya. Apakah sesuatu itu banyak Mas, karena orang mau bekerja itu kan harus ada hostnya nih, harus ada daya tampungnya. Betul. Apakah daya tampungnya yang sudah lemah, udah lemes, dia mau bayar susah, perekonomian susah, ataukah memang kurikulum di dalam sekolahnya yang asal-asalan gitu, sehingga kualitasnya tidak diterima oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kotanya masing-masing. Atau mungkin dari kualitas sumber daya manusianya tersebut bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ada beberapa ini ya faktor ya Dok. Iya bisa jadi. Jadi itu kita juga minta masukan ke provinsi ya.
dan masukan daripada perusahaan-perusahaan yang ada, dan ini menjadi catatan buat pemerintah Kota Surabaya nantinya. Kenapa kok misalnya perusahaan malas mengambil SMK dari Jawa Timur misalnya, atau dari Kota Surabaya. Betul. Oh enggak, itu ketika bekerja ternyata kurang ahli. Kita bekerja ternyata perilakunya enggak baik. Nah itu kan udah, berarti kita harus masuk ke kurikulum tuh. Jadi pemerintah provinsi ini harus serius menangani ini. Kalau bisa ya kepala-kepala sekolahnya itu harus diminta pertanggungjawaban. Kalau misalnya catatan-catatan dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Soalnya bertahun-tahun selalu bahasanya adalah kenapa ada di kita lulusan SMK yang memang banyak sekali untuk tingkat penganggurannya. Iya. Berarti memang harus ada evaluasi lagi yang serius sekali. Padahal kan mau masuk SMK susah di Surabaya. Tes juga ya dok ya? Tes. Tidak segampang itu. Yang mau masuk dengan yang di kuota yang ada itu terbatas. Baik. Nah, tapi itu apakah jadi betul masalah? Lulusan SMK penganggurannya paling banyak di kota Surabaya? Kata BPS kayak gitu. Nah, kalau di kota Surabaya, data yang untuk di Surabaya ini saya besok baru bisa dapat. Nah, jadi saya sudah tadi telepon dinas tenaga kerja, jadi insya Allah lusa mau dikirim. Yang saya minta dipilah-pilah itu. Jadi SMK Surabaya ini bagaimana gitu ya? Karena bukan keseluruhan ya dok ya. Karena angka pengangguran di Surabaya ini menurun. Nah, apakah itu penyumbangnya di Surabaya ini SMK? Gitu. Jadi kita baru bisa mengatakan di Surabaya SMK penyumbang tertinggi. Kita lihat dulu deh. Karena datanya ini masih Jawa Timur kan mas? Masih Jawa Timur. Tapi yakin kalau Surabaya penganggurannya cukup sangat-sangat turun dari lulusan kalau SMK? Turun iya, tapi tetap ada lah. Tetap ada. Kita tidak bisa bilang nol. Iya, tetap bisa. ada. Tapi sebisa mungkin memang mudah-mudahan tahun ini betul-betul turun. Nah, nanti habis kalau sudah ada datanya itu baru kita nanti menspesifikasikan lagi dia itu apakah SMK-nya magangnya nggak benar. Iya, itu mungkin. SMK mana itu, jadi kita harus lebih spesifik untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Ya semoga hasilnya betul-betul sesuai harapan baik. Dan memang dokter betul sekali yang dinilai adalah waktu magang. Ya itu betul. Banyak juga sekarang jurusan SMK dari kita yang jurusannya sama magangnya itu berbeda. Tidak melakukan ilmu yang dipelajari di sekolahnya. Banyak itu. Di pekerjaan di perusahaan-perusahaan sangat beda sekali. Betul. Itu mungkin menyebabkan nilai pengangguran lebih tinggi di SMK daripada yang lain. Saya rasa kalau itu sangat bukan mungkin saja, pasti ya. Iya. Pasti mas, kalau dia magangnya sudah keliru, karena magangnya SMK tuh lama loh. Iya, bisa bulan-bulan. 5 bulan, 6 bulan. Satu semester. Satu semester iya. Iya, bisa 1 semester. 3 bulan ya. Jadi ketika proses magang itu tidak punya kurikulum yang jelas. Misalnya linearitasnya, terus tidak istilahnya itu tidak dipelototi. Tidak ada yang mengawasi. Nah itu udah. Jangan asal magang gitu aja. Pasti itu nanti luarannya jadi jelek. Itu sudah pasti. Berarti memang ini turun tangan banget ya dok ya. Nah, di masalah yang satu ini ya dok ya. Untuk bisa membuktikan kalau di Surabaya ini betul-betul bisa turun. Selalu turun setiap tahunnya. Padahal ya kita SMK itu udah lama kan, di Indonesia itu SMK sudah lama. Dari beberapa tahun permasalahannya selalu sama. Iya. Lulusan SMK selalu disorot. Sekolah kejuruan menengah atas kan. Sekolah kejuruan. Nah itu padahal kita kasih contoh di negara-negara maju, itu mereka sangat bangga dengan sekolah kejuruan mereka. Jadi menjadikan contoh bahwa ketika sekolah kejuruan itu langsung keluar. Tapi memang sih mereka karena negara maju, mereka punya banyak daya tampung. Dan daya tampung. Nah ini kita dengan data yang keluar besok, saya bisa melihat nanti apakah daya tampung di kota Surabaya ini terbatas. Nah, semoga. Dan memang banyak sekali daya tampung untuk adik-adik kita lulusan SMK. Dan mungkin dokter juga bisa memberikan semangat untuk adik-adik kita yang sekarang masih mengenyam pendidikan di SMK atau lulus setelah SMK. Dan boleh memberikan semangat kepada mereka semuanya untuk tetap semangat dan
SMK itu keren sorry. Ya, khusus adik-adik SMK di kota Surabaya ya khususnya, ini tetap semangat ya, jangan terpengaruh isu-isu bahwa SMK ini menyebabkan mencumbang pengangguran yang tinggi. Tetapi kalau misalnya kita tetap semangat, kemauan kita tinggi, itu sebenarnya kita bisa melakukan inovasi dan kreativitas ketika lulus ya. Dan tetap mengikuti arahan-arahan dari sekolah karena pemerintah ini akan mengintervensi secara langsung dengan baik tidak langsung dengan kota dan provinsi itu untuk meningkatkan kualitas kurikulum yang ada di SMK. Jadi tetap semangat adik-adik SMK ini. Dan jangan khawatir, kami juga akan berkoordinasi dengan penampung tenaga kerja seperti perusahaan-perusahaan yang linier, link and match dengan SMK khususnya yang ada di kota Surabaya sehingga adik-adik tidak kebingungan nantinya ketika lulus. Nah ini jadi PR buat kami. Nah untuk pemerintah baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi karena SMK ini ada wewenangnya adalah di provinsi maka pemerintah kota akan jemput bola berkoordinasi sebaik-baiknya dengan pemerintah provinsi untuk memberikan data, untuk memberikan link and match tadi sehingga hasil teman adik-adik SMK yang telah lulus ini bisa langsung bekerja. Betul. Ini adalah tugas dari pemerintah, adik-adik jangan khawatir sehingga nanti mudah-mudahan angka pengangguran yang tadinya disumbang oleh SMK ini tidak ada lagi, amin, menurun drastis, amin, dan bisa mengurangi angka pengangguran di Surabaya secara keseluruhan gitu ya. Kata kunci bisa saya ambil dari Dr. Atma, jangan khawatir dan selalu semangat. Semangat, betul. Baik, terima kasih dokter. Oke. Sudah Mas berbincang luar biasa untuk hari ini dan terima kasih Anda juga yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Akhir kata saya Andrew Julian pamit. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang.